menurut Bu Heni untuk kelas 3 yang mau diajarkan itu konsep pecahannya apakah mau pembilang penyebutnya sama atau seperti apa? Silakan. Ya, untuk kelas 3 sendiri itu penyebutnya disamakan. Penyebutnya disamakan. Ya. Saya kayak contoh ya, misalnya contoh 1/2 berarti harus bawahnya juga tambah 1/2, begitu ya? Ya. Oke. Boleh nggak untuk kelas 3 SD untuk yang low achiever 1/2 ditambah 3/2? Boleh juga. Boleh, karena penyebutnya sama. Ya, penyebutnya sama. Oke. Kalau misalkan kita mau agak bergeser sedikit antara penjumlahan dan perkalian, tapi yang masih lebih mudah. Misalkan saya bilang gini, 1/2 tambah 1/2, terus 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4, atau 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Kan nanti semuanya jadinya yang atas pertama di 2/2, 3/3, 4/4 ya. Semuanya sama dengan 1. Kalau ini mungkin nggak masih diajarkan sehingga kemudian kita bisa bilang bahwa untuk mendapatkan 1/4 dijumlahkan 4 kali atau berarti 1/4 kali 4 sama dengan 1. Masih mungkin nggak untuk kelas 3 SD low achiever dalam 2 JP? Mungkin untuk yang HA itu ya. masih menangkap. Oke, baik. Untuk baik. Yang Ya. A kurang. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi ini perlu saya sampaikan karena kita sedang mengeksplorasi ya tentang capaian pembelajaran gitu. Karena sebisa mungkin di dalamnya ada terkait makna KPK juga meskipun dengan cara yang sederhana. Karena kita harus hati-hati jangan sampai nanti pengajaran kita berkutat di teknis operasional angka. Misalnya gini, 1/2 tambah 3/2, 1/2 tambah 5/2 gitu ya. Kan kalau 1/2 tambah 3/2 jadi 4/2 sama dengan 2 gitu ya. Kalau utuh kan 1 utuh itu gitu, ya. Jadi untuk ada garis yang membagi sebuah lingkaran ini ya. Nah, jadi garis yang membagi lingkaran ini ada menjadi 4 bagian lingkaran yang sama besar. Nah, kemudian kita arsir, ada garis nih yang diarsir berada di 2 bagian. Dari 2 bagian garis yang diarsir itu nanti kita menyebutnya 2/4. Nah, sebelum angkanya itu 2/4, siswa juga harus bisa membaca. Oh, dari gambar seperti ini bisa ditulis angka 2/4, bacanya juga 2/4, seperti itu. Cara membaca dan menulis angkanya. Sebentar, dari saya harus gambar. tahan di sini. Tadi ada kalimat siswa harus bisa membaca, itu kok gimana itu? Orang kan dia lagi belajar, kok udah harus bisa itu gimana? Ya, untuk membaca pecahan. Ya. Pecahan Nah, mungkin angka. kan Miss Heni kan sedang mengajarkan siswa nih untuk belajar pecahan. Jadi waktu menggunakan ini, kan Miss Heni bilang siswa harus bisa membaca. Berarti kan harus ada pengajaran sebelumnya dulu, sebelum masuk ke sini. Yang mana kira-kira? Ya. Berapa bagian? Jadi karena dia belum tahu, kita sebutnya 1/4, 1/4 gitu. Ya. Jadi 1 buah lingkaran yang utuh dibagi 4. Ada 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ini besarnya berapa? 1/4. Ya. Selalu berikan kesempatan ruang di akhir untuk siswa diuji. Gitu. Dan kalau kita terpaksa kasih tahu, ganti soal lagi kemudian. Nah, dengan ini jadi kita ngerti sebagai guru bahwa kan tujuan pembelajaran puncaknya memahami konsep utuh. Sehingga siswa betul-betul bisa mengatakan bahwa oke, 1/2 menjadi utuh itu bagaimana prosesnya. 1/3 menjadi utuh itu bagaimana prosesnya. Ya, 1/4 jadi utuh itu bagaimana prosesnya. Kita sudah cukup sepakat ya, Miss Heni dan Pak Ubed, dari mulai pendekatan awal konsep pecahan dengan gambar tadi sampai mencapai konsep keseluruhan. Ya. Nah, sekarang kita mau bedah bagaimana menentukan alur tujuan pembelajaran setelah kita melihat rangkaian capaian pembelajarannya. Nah, coba Miss ini rancang sebentar, kira-kira
seperti apa alur pembelajarannya? Silahkan. Oke, untuk langkah pembelajaran yang pertama yaitu opening, salam pembuka, mempersiapkan murid-murid. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu berdialog dengan peserta didik. Kita berdialog dulu, seperti menanyakan siapa atau yang suka pernah makan pizza. Itu menanyakan hal-hal yang mereka ketahui seperti itu supaya mereka ada gambaran, ada imajinasi. Selanjutnya yaitu pernahkah kalian memotong pizza tersebut? Nah, karena kita akan menyangkut pecahan, tentunya memotong pizza menjadi pertanyaan yang perlu ditanyakan. Dan yang terakhir yaitu pernahkah kalian berbagi atau mendapat potongan pizza tersebut? Nah, seperti itu, Pak. Jadi berdialog, hasil dialog itu tentunya kita bisa mengarahkan ke inti pembelajaran, ke konsep pecahan. Nah, dari kegiatan memotong pizza itu sendiri merupakan salah satu contoh bilangan pecahan. Ya. Terus dia nggak bisa melakukannya, katakanlah. Ini kita memprediksi siswa, ya. Maka kita kasih contoh, ya. PC2 kita garis di sini. Tak, gitu. Kan sudah digaris di sini. Tanya, sudah sama semua belum bagiannya? Ya. Kita terus pindah ke bawah lagi ke dasar. Kalau kita potong kasih garis, kita tanya. Sekarang berapa? Ini agak sulit pertanyaan. Berapa besaran perbagian ini? Kalau pertanyaan yang lebih mudahnya apa? Kalau saya nggak bertanya berapa besaran perbagian, yang paling lebih mudah pertanyaannya apa? Kalau saya sudah pecah begitu. Jadi berapa bagian, Pak? Jadi berapa bagian? Nah, itu bisa lebih mudah. Oh, ada 8 gitu kan? Betul, ada 8. Iya, ada 8 dia bilang, ya toh? Kalau di sini Bapak Ibu yang Anda lihat ini kan hanya judul-judul kotaknya saja, ya. Gitu ya. Dari pembahasan kita tadi, kita sudah bahkan bahas dalam setiap kotaknya apa yang mau kita capai, ya. Bahkan untuk 3 kelompok, ya. Jadi kalau Anda lihat di layar ini ada 8 kotak, ya, 8 kotak. 8 kotak ini perlu dilakukan untuk setiap kelompok siswa. Artinya tadi yang kelompok siswa yang pertama, yang kita mulai dari pertama tadi, Pak, mulai membuat lingkaran sepertiga gitu ya. Itu kan alur tuh sampai dia mencapai konsep 1. Karena kita bicara tadi capaian, tujuan dan alur tujuan pembelajaran, maka kita juga penting untuk betul-betul menyadari bagaimana mengujinya gitu ya. Selama 2 JP itu setiap tahapan perlu kita uji apakah siswa kita sudah mencapai belum, mendapatkan belum tujuan itu. Jadi bukan nanti di akhir sesi kita baru kasih dia ujian atau tugas ya, tapi sepanjang pengajaran tadi kita harus bisa memberikan materi pengujiannya. Bapak Ibu semua terima kasih. Selamat sore, salam guru inovatif.